Hai guys, balik lagi sama aku Jen Milka, dan hari ini video aku akan sedikit berbeda daripada video biasanya. Hari ini aku akan ngebahas tentang hair care. Jadi kalau selama ini aku selalu ngebahas tentang skincare dan juga ingredients-nya, hari ini aku pengen ngebahas tentang produk yang paling basic untuk hair care, yaitu shampoo sama conditioner. Di video ini aku bukan cuma akan mention produk yang aku suka dan yang mana udah aku pakai selama 3 tahun terakhir, tapi aku juga bakal bahas dari segi ingredients-nya, jadi kalian kurang lebih tahu apa aja ingredients yang harus kalian cari di produk hair care dan apa aja produk ingredients yang harus kalian hindari. Nah, sebelumnya please jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka. Terus kalau kalian punya pertanyaan apa-apa, boleh langsung komen aja di bawah. Oke? Jadi aku mau kasih background story dulu tentang rambut aku. Rambut aku tuh tipikal rambut yang kering, dan memang karena rambut aku udah ngelewatin banyak banget proses kimia, mulai dari smoothing, kena catokan, coloring, jadi udah pasti kering banget deh. Terus semasa hidupku aku juga udah pernah 2 kali nge-bleaching rambut, dan tentunya itu bikin rambut aku makin kering. Plus aku pakai warna rambut yang kayak biru sama hijau yang bikin aku tuh sering-sering coloring. Jadi kayak sebulan sekali harus touch up warna gitu loh. Otomatis rambut tuh jadi kering banget. Jadi long story short, pertama kali aku kenal produk yang aku mau mention kali ini itu karena aku mampir ke tempat teman aku di Jepang, di kosannya gitu, dan aku pakai shampoo yang saat itu ada di tempat dia. Dan itu tuh adalah si Moist Diane ini. Itu mereka punya treatmentnya sama conditionernya. Treatment itu conditionernya sama shampoo-nya juga. Jadi saat itu aku sama sekali nggak tahu apa sih Moist Diane ini, nggak tahu mereknya itu apa. Terus aku cuman pakai doang yang ada di kosan temanku saat itu, dan ternyata bagus banget. Jadi saat itu pulang dari Jepang, aku bawa pulang beberapa botol, dan saat itu tuh udah 3-4 tahun lalu, which is kayak setiap tahunnya ketika aku traveling ke Jepang, aku selalu bawa pulang lagi nih si shampoo dan conditioner ini. Long story short, akhirnya setelah sekian lama Moist Diane muncul juga kan di Indonesia, mungkin kayak udah setahun lebih kali ya. Kalian udah bisa temuin Moist Diane ini di semua drugstore atau di supermarket, dan bisa beli online juga. Jadi kenapa sih Moist Diane ini, by the way aku kalau misalnya agak salah pengucapannya kalian mengerti lah ya pokoknya. Jadi kenapa aku akhirnya stick untuk pakai shampoo dan conditioner ini untuk sudah selama sekarang ini udah hampir 3-4 tahun. First of all, Moist Diane ini adalah produk dari Jepang yang mana fokusnya itu adalah untuk melembabkan rambut. Jadi semua ingredientsnya dia, mau varian manapun, kalau aku cek itu mostly ada kandungan oilnya, yang mana memang untuk bikin rambut tuh jadi lembab. Terus dia juga memang produk Jepang yang udah dikenal untuk treatment dan shampoo-nya. Dan dia adalah produk yang sifatnya tuh natural. Apa sih namanya natural? Itu kan kita sering banget denger skincare natural. Nah sekarang apa nih? Hair care natural. Jadi Moist Diane ini nggak pakai produk yang namanya silikon. Dia silikon free, sulfat free, dan juga paraben free. Nah ini ada 3 ingredients nih, sulfat, silikon, sama paraben. Apaan sih ini? Jadi kita bahas dulu mulai dari silikon. Yang namanya silikon itu umum banget. Semua 3 ingredients yang aku sebutin tuh umum banget kalian temuin di semua produk hair care atau bahkan mungkin skincare, body care, dan sebagainya. Silikon itu adalah ingredients yang bikin rambut terasa silky dan juga terlihat lebih bercahaya. Nah, terus kalau semua produk hair care pakai ini, masalahnya di mana? Sebenarnya silikon tuh nggak bisa dibilang jelek banget ya guys. Cuman penggunaan silikon yang terlalu sering itu bisa mengakibatkan penumpukan silikon. Dan penumpukan silikon itu bisa bikin kulit kepala jadi kering. Nah, kalian mungkin nggak gitu notice silikon ini. Kalau misalnya kalian keramasnya tuh jarang-jarang, karena kan kayak berarti nggak gitu numpuk ya. Tapi semakin sering kalian keramas itu maka semakin terjadi penumpukan silikon. Terutama sekarang kan lagi koronces ya. Jadi kita harus sering-sering keramas kan setiap kali keluar rumah. Terus selanjutnya itu adalah sulfat. Sulfat itu adalah ingredients yang bisa bikin shampoo atau sabun jadi berbusa. Biasanya kalau produk shampoo dan conditioner yang tidak mengandung sulfat, dia busanya tuh nggak terlalu banyak. Terus apa sih bahayanya sulfat buat rambut? Sebenarnya seperti yang tadi aku bilang, nggak sampai gimana banget. Cuman sulfat ini nggak cocok buat kalian yang punya kulit kepala sensitif, atau ya kulit kepala sensitif sih. Jadi sama seperti kulit muka, kulit kepala tuh juga ada tipe-tipenya. Kalau misalnya kalian mencoba satu produk tertentu hair care yang kemudian bikin kulit kepala kalian jadi gatal atau malah muncul ketombe, bisa aja kalian tuh nggak cocok atau alergi sama ingredients tertentu di produk shampoo-nya itu. Seringkali sulfat ini adalah ingredients yang nggak cocok buat kulit kepala yang sensitif. Terus selanjutnya itu adalah parabens. Parabens itu adalah
pengawet yang digunakan di produk shampoo sama conditioner untuk memastikan bahwa produk itu tahan lama. Paraben ini masih pro and con sampai sekarang, nggak pernah ada penelitian yang benar-benar menjelaskan. Cuman katanya itu ada link ke penyebab cancer. Tapi balik lagi ini belum ada penelitian yang membuktikan hal tersebut. Terlepas dari semua yang tadi aku bilang itu, yang bikin aku paling suka sama Moist Diane itu karena efek yang aku rasain di rambut aku sendiri. Jadi setiap kali aku keramas pakai Moist Diane ini, rambut tuh kerasa lebih bersih, lebih ringan, dan yang pasti nggak gampang lepek. Kalau kalian udah sering pakai produk hair care yang mengandung silikon, kalian pas pertama kali pakai produk yang tidak mengandung silikon, kalian tuh kan berasa banget rambut tuh kerasa lebih bersih, terus lebih nggak gampang lepek. Biasanya aku harus keramas tuh sebelum aku kenal Moist Diane ini ya, aku harus keramas kayak setiap hari atau seenggaknya 2 hari sekali. Tapi sekarang aku bisa bertahan 2-3 hari tanpa keramas pun rambut aku masih oke. Terus udah gitu, sekarang kan lagi pandemi nih ya, kalian pasti sering banget keluar rumah dan otomatis setiap kali keluar rumah harus keramas kan, dan itu bisa bikin rambut jadi kering. Nah kalau pakai Moist Diane ini kalian nggak akan ngalamin tuh yang namanya rambut kering, karena dia nggak mengandung silikon, sulfat, atau ingredients yang malah mendorong rambut jadi kering. Terus satu lagi, Moist Diane ini tuh lembab banget, tipikal shampoo yang lembab banget. Tapi meskipun dia lembab banget, kalian nggak ngerasa rambut kalian tuh kayak lepek. Sometimes produk-produk hair care yang lembapin banget itu malah bikin rambut tuh jadi loyo gitu loh, jadi lepek dan nggak ngembang. Nah, Moist Diane tuh sama sekali nggak bikin rambut kerasa kayak gitu. Jadi lembab tapi tetap bunchy gitu loh. Ini by the way ya, rambut aku yang hari kedua dan nggak lepek gitu loh. Udah gitu satu lagi yang aku notice daripada Moist Diane itu, kadang-kadang kalau aku nggak sempat dan buru-buru banget, aku nggak pakai treatmentnya alias conditionernya. Itu tuh biasanya kalau nggak pakai conditioner, rambut tuh udah pasti kerasa nggak enak deh, kayak kering banget, kayak karet gitu loh. Kalian pasti ngerti kalau kalian udah sering pakai conditioner. Nah tapi pas pakai Moist Diane ini, meskipun aku nggak sempet pakai conditionernya atau treatmentnya, itu tuh masih oke, nggak sampai bikin aku ngerasa kayak nggak nyaman karena rambutnya kering banget. Memang pada dasarnya semua produk Moist Diane itu dia mengandung ingredients yang fokusnya ke oil dan juga butter untuk memastikan bahwa rambut tuh tetap lembab. Jadi ini aku mau bacain nih ingredients yang biasa adanya di produk Moist Diane. Itu ada argan oil, sapote oil, baobab oil, quinoa oil, prune oil, cactus oil, mango oil, adiroba oil, marula oil, coconut oil, plus ada cupuacu butternya. Jadi ini glad nggak sih kayak seberapa banyak tipikal oil yang dia gunakan. Biasanya kalau beda jenis varian shampoo itu ingredients oilnya berbeda, tapi basically dia selalu ada oil atau butter gitu untuk memastikan bahwa rambut tuh tetap lembab. Kalau kalian tuh sering nge-bleaching rambut atau rambut kalian kering, pastikan kalian cari produk yang setidaknya silikon free, yang bisa beresiko bikin rambut kering, dan juga mengandung oil atau butter yang mana pasti bikin rambut jadi lebih lembab. Moist Diane ini tuh ada banyak jenisnya guys, ada banyak variannya. Aku sendiri pakai yang extra smooth and straight. Kalau yang extra smooth and straight ini dia mengandungnya organic argan oil sama kutikul keratin, basically untuk melembabkan. Dan ini tuh fungsinya yang buat bikin rambut mudah diatur, terlihat lebih lurus dan lembab gitu. Mereka punya banyak banget varian buat Moist Diane, ada banyak tipe gitu, bahkan ada yang buat hijab juga. Kalau buat kalian yang hijab, kalian bisa cek aja langsung ke Instagram mereka di @moistdianeid atau bisa google, nanti kalian pasti bakal nemuin kayak varian yang mana cocoknya buat jenis masalah kulit yang apa. Terus pasti banyak kalian yang nanya harganya. Jadi harganya Moist Diane ini adalah sekitar 125 sampai 130 ribuan. Dan harganya ini sebenarnya agak tinggi kesannya, tapi itu harga untuk satu botol produk yang ukurannya sebesar kepala aku ini, gede banget kan. Jadi dia satu botolnya tuh sekitar 450 ml. Dan kalau buat aku pribadi, satu botol ini tuh bisa cukup untuk 2 sampai 2,5 bulan. Jadi harganya tuh sebenarnya nggak semahal itu, karena kalau kalian mempertimbangkan besarnya ukuran produk ini. Terus kalau misalnya kalian bingung mau pilih produk Moist Diane yang mana, kalian juga boleh chat konsultasi langsung ke Instagram mereka, itu @moistdianeid. Di situ kalian bisa tanya-tanya mana yang kurang lebih varian yang paling pas sama masalah rambut kalian dan jenis kulit kepala kalian. Dan ya itu aja kurang lebih video aku untuk hari ini. Nanti aku bakal kasih semua linknya di bawah untuk tempat belinya. Terus kalau misalnya kalian ada pertanyaan lainnya, kalian juga boleh komen di bawah. Dan ya sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya. Bye bye.
guys. Muah.